Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi untuk teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman mengenai perjanjian kerja laut dalam mata kuliah Hukum Dagang Maritim. Sebelumnya perkenalkan, saya Iscika Aprila Ivana dengan NIM 200504009. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Dagang Maritim adalah Ibu Marnia Rani, SHMH, Program Studi Ilmu Hukum. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari perjanjian kerja laut itu sendiri. Nah, jadi perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang memang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikatkan dirinya untuk dapat melakukan suatu pekerjaan atau dia melakukan suatu prestasi dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nahkoda atau anak buah kapal. Jadi, definisi umum dari perjanjian kerja laut adalah suatu bentuk perjanjian yang memang mengikatkan antara seorang pengusaha perkapalan dengan seorang buruh untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari perjanjian kerja laut yang dapat dilakukan, terdiri atas 3 macam ikatan kerja yang sesuai dengan pasal 398 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama, itu ada perjanjian kerja laut yang memang diselenggarakan untuk waktu kerja tertentu atau perjanjian kerja laut periode. Misal, untuk 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, dan seterusnya. Nah, dalam perjanjian ini, para pihak telah menentukan secara tegas mengenai lamanya waktu untuk saling mengikatkan diri, di mana masing-masing pihak itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, yang kedua, ada perjanjian kerja laut yang memang diselenggarakan untuk waktu kerja tidak tertentu. Dalam perjanjian ini, ada suatu hubungan kerja yang memang berlaku terus hingga ada suatu pengakhiran oleh para pihak ataupun sebaliknya, di mana hubungan kerja ini berakhir dalam waktu dekat jikalau salah satu pihak memang menghendakinya. Dan yang ketiga adalah perjanjian kerja laut yang memang diselenggarakan untuk satu atau beberapa perjalanan, yaitu perjanjian kerja laut yang memang diselenggarakan berdasarkan pelayaran yang diadakan perusahaan pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Jadi ada 3 macam bentuk ikatan kerja yang sesuai dengan KUHD itu sendiri. Ada perjanjian kerja laut yang dengan waktu kerja tertentu, ada perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu kerja tidak tertentu, dan yang terakhir, perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk satu atau beberapa perjalanan. Nah, ini bentuk dan isi perjanjian kerja laut. Nah, selanjutnya ini merupakan isi dari perjanjiannya yang harus terdiri dari nama dan nama depan buruh itu hari kelahirannya atau setidak-tidaknya perkiraan umumnya tempat kelahirannya. Yang kedua, tempat dan hari penutupan perjanjian itu. Dan yang ketiga, ada penunjukan kapal ataupun kapal-kapal tempat buruh itu mengikat diri akan bekerja. Keempat, perjalanan atau perjalanan yang akan dilakukan bila ini sudah pasti. Yang kelima, jabatan yang akan dipegang buruh di dalam dinasnya. Kemudian yang keenam, penyebutan apakah buruh tersebut mengikat diri untuk melakukan suatu pekerjaan di darat, dan bila demikian, pekerjaan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh, bila mungkin hari dan tempat di mana akan dimulainya dinas di kapal. Isi dari perjanjian kerja laut sesuai dengan pasal 401 KUHD. Nah, ini yang selanjutnya nih, bahwasanya ketentuan pasal 415 tentang hak atas hari-hari libur itu harus ada di dalam isi perjanjian. Kemudian yang kesembilan mengenai pengakhiran hubungan kerja. Yang pertama, bila perjanjian diadakan untuk waktu tertentu, maka hari pengakhiran hubungan kerjanya dengan menyebutkan isi dari pasal 448. Yang kedua, bila perjanjian diadakan menurut perjalanan, maka pelabuhan yang diperjanjikan untuk pengakhiran hubungan kerja itu dengan menyebutkan isi pasal 449 alinea kedua, bila pelabuhannya adalah pelabuhan Indonesia. Juga di dalam pasal 452 alinea pertama dan kedua, sekedar disebut ataupun tidak nama pelabuhan itu. Dan yang terakhir, bila perjanjian itu diadakan untuk waktu tak tertentu, dalam pasal 450 alinea pertama. Nah, ini selanjutnya merupakan pihak-pihak yang memang
terlibat ataupun berkontribusi di dalam suatu pelayaran. Pertama ada perusahaan kapal atau, dikenal dengan bahasa rederage. Apabila sebuah kapal menjadi kepunyaan berbagai orang yang memakainya atas biaya bersama guna pelayanan di laut, lain daripada menurut suatu persetujuan perseroan, sebagaimana termaksud dalam bab ketiga buku ke-1, maka terjadilah antara mereka itu suatu perusahaan perkapalan. Perusahaan perkapalan itu memang diatur di dalam pasal 323 hingga 340 KUHD. Nah, kemudian itu ada nahkoda atau biasa dikenal dengan pemimpin kapal. Nahkoda sendiri diatur di dalam pasal 341 hingga 374 KUHD. Dan yang ketiga ada anak kapal. Jadi untuk setiap kapal, itu akan dihadapkan oleh seorang pegawai yang memang diangkat oleh pemerintah. Harus dibuat suatu daftar dari semua orang yang harus melakukan dinas sebagai anak kapal. Daftar nama dinamakan daftar anak kapal atau mosterol, yang memang dinamakan dinas anak kapal ialah suatu pekerjaan yang memang lazimnya dilakukan oleh mereka yang telah diterima dalam bekerja di kapal. Kecuali pekerjaan nakoda sesuai dengan pasal 375 KUHD. Nah, anak kapal itu sendiri diatur di dalam pasal 375 hingga 392 KUHD. Kemudian ada pengusaha kapal atau raider. Jadi, dia yang memakai sebuah kapal guna suatu pelayaran di laut dan mengemudikannya oleh seorang nahkoda yang bekerja kepadanya. Pengusaha itu sendiri terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka, yang bekerja tetap ataupun sementara pada kapalnya di dalam jabatan mereka dalam lingkungan kekuasaan mereka. Sehingga pengusaha kapal juga telah diatur di dalam pasal 320 hingga pasal 322 KUHD itu sendiri. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas nih mengenai penumpang. Jadi penumpang juga termasuk ke dalam, yang di dalam dari suatu pelayaran. Penumpang adalah yang menaati segala perintah yang diberikan nahkoda atas suatu kepentingan keamanan guna mempertahankan ketertiban. Jadi seorang penumpang tidak diperbolehkan mengangkut barang-barang di kapal atas tanggungannya sendiri, kecuali kita berdasarkan perjanjian dengan ataupun izin dari pengusaha. Dan apabila kapal itu telah dicarterkan juga dari pencarter, penumpang sendiri diatur di dalam pasal 393 hingga pasal 394 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua.